Bayangin gini, dua orang gajinya mirip, nongkrong di tempat yang sama, makan di tempat yang sama, bahkan HP-nya juga keluaran tahun yang sama. Tapi 5 tahun kemudian, yang satu masih mikir keras tiap akhir bulan, sementara yang satunya sudah punya usaha kecil, dana darurat tebal, dan hidupnya lebih tenang. Bedanya bukan karena gaji, bukan juga karena hoki. Bedanya cuma satu, cara dia memperlakukan uang. Dan menariknya, cara ini sering banget dipraktikkan oleh banyak orang Cina, bahkan dari generasi ke generasi. Kalau kamu suka bahasan keuangan yang santai, tapi kepake di kehidupan nyata, jangan lupa subscribe dan like video ini. Kita ngobrol santai, tapi isinya bisa ngubah cara kamu lihat uang. Oke, kita mulai pelan-pelan. Gue mau cerita dulu tentang seorang teman. Sebut aja namanya Andi. Andi ini kerja kantoran biasa, gajinya standar, nggak wow. Beberapa tahun lalu dia pindah kos dan kebetulan tetangganya itu keluarga keturunan China. Nggak kaya raya, rumahnya sederhana, bahkan kelihatannya biasa aja. Tapi yang bikin Andi heran, hampir tiap beberapa bulan keluarga ini selalu punya pegangan. Ada aja cadangan uang buat renov dikit, buat buka usaha kecil, atau buat bantu saudara. Suatu malam Andi ngobrol sama bapaknya keluarga itu. Obrolan santai sambil minum teh. Dari situ Andi baru ngeh ternyata cara mereka menabung itu beda banget sama kebanyakan orang. Trik pertama yang paling kelihatan, nabung itu bukan sisa, tapi kewajiban. Banyak dari kita nabung dengan pola kalau ada sisa. Masalahnya sisa itu sering nggak pernah ada. Orang Cina kebanyakan justru kebalik. Begitu uang masuk, yang pertama diamankan itu tabungan. Bukan buat foya-foya, bukan buat cicilan baru. Tabungan dulu, baru hidup dengan sisa. Bapaknya bilang ke Andi, kalau kamu nggak sisihin uang di awal, kamu bohong sama diri sendiri. Uang itu pasti habis. Dan bener aja, mereka punya aturan nggak tertulis. Berapapun penghasilannya, sekecil apapun, harus ada yang masuk ke simpanan. Trik kedua, hidup di bawah kemampuan, meskipun mampu lebih. Ini yang sering bikin orang salah paham. Banyak orang Cina sebenarnya mampu beli barang lebih mahal, tapi sengaja nggak. Bukan pelit, tapi sadar prioritas. Mereka nggak kejar gengsi. Andi cerita, tetangganya itu bisa aja ganti mobil, tapi mereka pilih pakai mobil lama yang masih jalan bagus. Bukan karena nggak punya uang, tapi karena menurut mereka, mobil itu alat, bukan simbol status. Selisih uangnya masuk ke tabungan atau usaha. Di sini kita sering kebalik, gaji naik sedikit, gaya hidup langsung naik 2 tingkat. Trik ketiga, pisahkan uang berdasarkan fungsi, bukan cuma satu rekening. Ini klasik tapi sering diremehkan. Banyak keluarga Cina punya pembagian uang yang jelas. Ada uang hidup harian, uang darurat, uang usaha, uang pendidikan, dan uang nggak boleh disentuh. Waktu Andi tanya, ribet nggak sih ngatur banyak pos? Jawabannya simple, lebih ribet bingung pas butuh uang. Tapi nggak punya. Dengan pemisahan ini, mereka jarang banget ngambil uang tabungan buat hal konsumtif. Karena secara mental, uang itu sudah berbeda. Trik keempat, disiplin kecil tapi konsisten. Mereka nggak selalu nabung besar, kadang jumlahnya kecil, tapi rutin, konsisten, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, nggak nunggu momen spesial. Bapaknya bilang, uang itu seperti air menetes. Kalau kamu sabar, lama-lama penuh juga. Ini yang sering bikin banyak orang gagal, maunya hasil cepat. Padahal kekayaan jarang datang dari lonjakan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang panjang. Trik kelima, selalu siap untuk masa sulit. Orang Cina punya trauma sejarah soal krisis, kelaparan, dan masa susah. Itu kebawa sampai sekarang. Makanya dana darurat itu bukan opsi, tapi keharusan. Mereka nabung bukan cuma buat liburan atau barang, tapi buat skenario terburuk. Sakit, usaha sepi, kehilangan pekerjaan. Dengan dana ini, mereka nggak panik. Andi bilang, dulu dia mikir dana darurat itu lebay, sampai pandemi datang. Baru kerasa bedanya orang yang punya pegangan sama yang hidup dari gaji ke gaji. Trik keenam, uang harus kerja, bukan cuma disimpan. Menabung itu penting, tapi berhenti di situ aja nggak cukup. Banyak orang Cina punya mindset, uang diam itu rugi. Makanya setelah tabungan aman, mereka mikir, ini uang bisa dipakai apa lagi? Buka usaha kecil, bantu usaha saudara, beli alat produktif, atau investasi yang mereka pahami. Nggak harus langsung besar. Bahkan warung kecil atau usaha rumahan pun dianggap langkah maju. Yang penting uang itu muter. Trik ketujuh, ajarkan menabung sejak kecil. Ini kelihatan sepele, tapi dampaknya besar. Anak-anak diajari konsep uang sejak dini. Dikasih uang saku, tapi juga diajarin nyimpen. Andi pernah lihat anak tetangganya nolak jajan mahal. Bukan karena nggak boleh, tapi karena dia punya target beli sesuatu yang lebih penting buat dia. Itu bukan bakat, itu kebiasaan yang dibentuk. Trik kedelapan, hitung uang. Dengan logika, bukan emosi. Diskon besar, promo gila-gilaan, barang lagi tren. Buat banyak orang, ini jebakan. Tapi mereka cenderung tanya dulu ke diri sendiri, butuh atau cuman pengen? Kalau cuman pengen, ditunda. Kalau masih pengen, setelah beberapa waktu, baru dipertimbangkan lagi. Banyak pengeluaran batal
batal cuman karena ditunda 1-2 hari. Trik ke-9, keluarga sebagai sistem keuangan. Di banyak keluarga China, keuangan itu urusan bersama, saling bantu, saling dukung, tapi juga ada aturan. Bukan berarti semuanya gratis, justru ada rasa tanggung jawab. Kalau dipinjemin modal, ada komitmen balik. Ini bikin uang muter di dalam keluarga tanpa drama. Andi ngaku dari situ dia belajar satu hal penting. Uang itu bukan cuma soal angka, tapi soal budaya dan kebiasaan. Pelan-pelan, Andi mulai niru. Awalnya susah, nahan jajan, nahan beli barang impulsif, maksa nabung di awal. Tapi setelah setahun dia kaget sendiri. Tabungannya mulai kelihatan, nggak fantastis tapi nyata. 3 tahun kemudian dia punya dana darurat, investasi kecil, dan usaha sampingan. Bukan jadi orang super kaya, tapi hidupnya jauh lebih tenang. Nggak deg-degan tiap tanggal tua. Dan lucunya, gajinya nggak naik drastis. Yang berubah cuma cara dia memperlakukan uang. Kalau disimpulin, trik menabung ala orang Cina itu sebenarnya sederhana. Nabung di awal, bukan di akhir. Hidup di bawah kemampuan. Disiplin kecil tapi konsisten. Punya dana darurat. Biarkan uang bekerja. Jangan pakai uang dengan emosi. Nggak ada yang instan, nggak ada yang viral. Tapi justru itu yang bikin berhasil. Kalau kamu denger ini dan ngerasa kok kayaknya masuk akal ya, berarti kamu sudah satu langkah lebih maju. Tinggal satu hal lagi, mulai sekecil apapun. Karena menabung itu bukan soal seberapa besar uangmu hari ini, tapi seberapa disiplin kamu memperlakukan uang itu. Kalau kamu merasa obrolan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, dan share ke teman kamu yang sering bilang, nabung nanti aja. Tulis juga di kolom komentar trik mana yang paling pengen kamu coba mulai bulan ini. Kita ngobrol bareng di sana.